Lah 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 lah. Mas, Weh. Mas Anang, nonton apa sih sampai ngomong sendiri sama tablet? Enggak. Biasalah. Ya, Ada namanya apa? Hah? Ada apa? Ada Nonton video. apa? Video apa? Ada deh. Nah, tuh kan kamu sudah mulai menyembunyikan sesuatu dari aku. Siapa yang menyembunyikan? Itu buktinya? Ini nonton, bukan bersembunyi. Kalau aku sembunyi di sini. Bukan dong. Itu aku harus nonton, itu apa video apa yang barusan Mas Anang nonton? Lah, pengen semuanya tahu. Sini. Sini. Ih, Assalamualaikum. Aku belum ambil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tat. Wah, ada Ya Ustaz. Ada apa nih ribut sampai disalamin sampai 2 kali baru kejawab. Iya, maaf, Tat. Duduk dulu loh Ustaz. Wah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Emang ada apa? Orang ribut itu menghalangi rahmat Tuhan akan turun ke bumi. Nah, jadi orang yang saling bertengkar sakotot min ainilah. Allah tidak akan melihat kebaikannya ketika dia sedang bertengkar padahal dia sesama orang muslim. Nah, jadi apa yang dipertengkarkan apa? Ini loh Mas Anang Ya. tuh suka menyembunyikan, suka nonton video-video nggak bener Ustaz. Loh, Aduh, Tat, enggak, ini video biasa, Tat. Mosok iya saya mau nonton video aja harus manggil. Nesa, aku mau nonton lo. Ya, Biasalah. Emangnya video apa? Video apa? Ini video biasa, Tat, yang Ya. sedang viral ini loh. Video apa viral itu? apa Mas? Kamu curiga terus ini. Ini bukan berdetik-detik, Bu, tapi bermenit-menit videonya, Tat. Apa? Banyak di ini, Tat. Video viral Apa? tentang kejadian di Sumur Geneng Tuban. Asik. Ayo, pasti paham kalau sudah nyebut Yang- itu. yang UKP. lagi. Ya? Orang kaya baru kan? Orang kaya baru. Orang dapat ganti Oh, untung 8 miliar, Iya. 26 miliar, tapi bondong-bondong beli mobil. Mobil. Oh iya. Itu loh. Tapi videonya yang mana sih Mas? Ya makanya jangan kamu sudah Iya dong. Ustadz biar nonton, Ya. kamu nonton, pemirsa nonton. Yuk, saksikan ini dia video yang sedang viral yang ada di Tuban. Oh, Masya itu video yang kamu tonton Mas. Iya, makanya jangan curiga. Itu menjadi dulu. fenomenal karena ya namanya orang tertahan lama, Ya. begitu ada kesempatan apapun dibeli. Ya karena di luar prediksi mereka selama Tiba-tiba Iya. kayak dapat Dari uang yang- kaget ya Ustaz. Masih lumayan, ada loh. 8 ada, miliar Lah, rata-rata. ada yang 30, 26. 26, Masya Allah luar biasa. Untung saja dia tidak culture leak ya, ketertinggalan budaya. Jangan-jangan dia begitu panen tembakau ada almari besi, langsung aja beli almari besi padahal itu kulkas dan di rumah belum ada listrik kan. Tapi yang dibeli mobil. Sebetulnya orang Islam itu tidak boleh seperti itu dalam euforia begitu rupa, karena harus wal tangdur nafsu makota mardigot, harus punya rancangan yang baik untuk masa depan. Oh, ada Harus punya ada rancangan. well plan. Well Ya, plan. jadi ada persiapan. Tapi sebelum kita ngobrol nih Ya. Ustaz, kita sapa dulu ya pemirsa yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Surga. Wah, senang sekali pagi hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bahagia. Amin. Nah, itu dia yang pasti ya. Yang pasti dalam program. Cus, curhat Ustadz bersama Ustadz Wijayanto. Nah, itu dia. Kita akan bahas mengenai harta, tahta, gaya. Karena biasanya Ustadz, kalau udah ada harta, tahta, kebanyakan gaya. Iya. Atau hartanya orang lain, tahtanya orang lain, numpang ikut gaya. Kitanya yang gaya. Iya. Banyak juga. Iya, karena gaya tidak mesti orang berharta. Iya. Orang miskin aja gaya walaupun dengan pinjem-pinjem, tidak walaupun Tetap rental bayar. aja. Ada loh orang bergaya itu cuma rental gitu semuanya. Oh, iya. Rental mobil untuk bergaya aja untuk mobil ya. Apalagi itu digadekan. Ada itu, jangan ceritain pengalaman dong. Oh, Enggak, Tat. Iya Tapi benar-benar. ada loh yang boleh gaya. Ada. Boleh, boleh. Perenang. Itu harus ada Itu gaya. kan gaya Kalau enggak itu. kupu-kupu, itu gaya renang Iya. ya. Tapi Ustaz, tapi emang bener ya harta, tahta, gaya ini biasanya sejalan gitu loh. Ya harta, tahta, wanita, gaya, dan kuota. Sebenarnya nanti ada kuota juga. Oh, ada kuotanya Ada Iya. juga. kuota, ada Iya. duesa. Itu Tapi kuota. memang, ya jangan sampai kita lupa daratan dalam pengertian orang itu harus punya stabilitas temperatur batin. Artinya kalau tidur di atas kasur nggak usah mental-mental, tidur di bawah di atas karpet ya nggak usah sampai bergeliat ke sana sini. Artinya apa? Ya orang itu ya biasa-biasa saja. Jadi bukan tiba-tiba beli mobil padahal nggak bisa nyetir. Kan itu sesuatu yang sebetulnya tidak harus
belum tentu dia diperlukan. Karena hidup itu tidak hanya what you want, tapi harus what you need. Tidak hanya apa yang diinginkan, tapi apa yang dibutuhkan. Butuhkan. Tapi kan ada hartanya Ustadz. Ya kan? Kan bisa gitu loh. Kalau memang need ya nggak apa-apa. Memang diperlukan ya nggak apa-apa. Tapi kan nggak harus karena want. Jadi kalau Two, misalkan tadi three, di video four. tadi belum tentu butuh mobil, tapi wah jor-joran beli mobil gitu ya Ya, Ustadz. hanya karena keinginan, kan nggak pas juga. Gitu. Ya, ya, ya. Karena kalau keinginan selamanya nggak akan tercapai. Tapi kalau kebutuhan, insya Allah kita ini bisa memenuhi kebutuhan kita. Nah, jadi jangan, itu dia. itulah agama itu mengendalikan nafsu itu. Ternyata agama memang melihatnya dari segala sudut pandang ya Iyalah. Ustadz. Semuanya diatur ya Iya Ustadz ya. iyalah. Wah, oke. Nanti Ayo, Nes, kita bahas sekarang lagi aja gini. ya. Iya, nanti kita akan bahasnya lebih detail lagi tentang harta, tahta, dan gaya itu. Oke. Nah, tapi Tapi jangan kemana-mana. Tetap di Cus Curhat Ustadz bersama Ustadz Wijayanto. kembali lagi dalam acara Cus Cus. Curhat Ustadz bersama Ustadz Wijayanto. Nah, ini Ya. dia. Kita tadi ngomongin tentang harta, tahta, gaya. Iya, Ya kan memang Ustadz? kadang-kadang berkaitan. Kalau sudah punya harta, belagu. Ya. Iya, kalau punya, makanya agama itu bukan kok anti harta, tapi jangan sampai dengan agama orang malah jauh dari dengan ada harta malah jauh dari agama. Karena ada orang yang tadinya punya sepeda sering ke masjid, begitu punya mobil malah jarang ke masjid. Dulu ketika karena asik dengan mobilnya ya malah. bisa, dulu di daerah masih sering ke pengajian, begitu jadi pejabat di kota malah Sibuk, udah mulai sibuk. lihat gedung tinggi-tinggi sampai kerudungnya lepas, jadi you can see, I can use namanya itu. Nah, dan itu jadi masalah. Demikian juga jangan sampai kita mengalami OKB, artinya yang tadinya hanya biasa-biasa, tapi begitu ada kekayaan jadi lupa daratan. Tapi kan fenomena itu sebenarnya sangat banyak terjadi di sekitar kita, begitu kan Itulah, Ustadz? makanya agama mengatur. Agama mengatur, tapi memang diatur dalam Al-Quran juga Ya. nggak sih Ustadz? Pertama, bahwa kecintaan terhadap dunia itu wajar. Justru kita masih hidup, Allah sendiri yang menurunkan. Saya boleh dibacakan surat Al-Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa dan ila akhir ayat. Boleh dibacakan minimal terjemahnya saja. Iya, ini terjemahannya adalah dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Nah, ini ada syahwat, ada cinta, ada kesenangan yang diturunkan langsung dari Allah. Jadi Allah itu membuat satu perasaan cinta, senang, syahwat, berkeinginan terhadap apa? Ada 8 hal di situ. Iya, ada ini wanita-wanita. Wanita-wanita. Jadi semua orang suka kepada wanita. Sebetulnya di situ ada syahwat itu bukan hanya wanita senang pada laki-laki, laki-laki senang pada wanita. Nah, dan itu fitrah. Nah, ya, terus Anak-anak. kepada anak, meskipun banin itu tidak hanya anak, karena dulu orang bangga dengan anak banyak, tapi sekarang kepada anak buah. Nyatanya kalau kita jalan sama Kapolda gitu aja, seolah-olah kita lebih Kapolda daripada Kapoldanya itu sendiri. Iya, Lebih protokoler. iya, lebih protokoler, minta dibukain pintu, sudah turun aja minta naik lagi, bukain lagi. Ya, kalau baru turun ternyata sudah dibuka, tutup dulu dong. Tutup dulu. Saya minta tolong Lagi. bukain. Videonya belum bagus. Buat konten, luar biasa. Ini dari sisi ini kok cerita kayak pernah ngalami aja. Tapi prinsipnya juga adalah sih. satu, bahwa jangan sampai kita kebanggaan terhadap itu wajar. Orang bangga dengan anak buah segala macam, maka diteruskan, tidak hanya anak. Ya, wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak. Harta yang banyak. Jadi harta itu jadi kebanggaan. Maka kalau anak kita sukses, yang diceritakan yang itu terus. Iya. Oh, Padahal anaknya 3. Anaknya 3. Yang diceritain yang satu terus. Oh, yang satu karena berhasil, yang kedua itu sudah Yang dua Argentina. Loh, bukan bukan, berhasil. itu bola dong, itu negara. satu berhasil. Argentina. Oh ya, sama. Oh, kamu pikirannya bola terus. Jangan-jangan anak tersinggung karena yang ceritakan orang tuanya nggak pernah anak. Enggak lah. Iya. Enggak lah, saya tapi lebih yang lain. Iya. Nah, jadi orang cinta kepada harta, Harta. cinta pada wanita, pada harta, kepada anak. Diteruskan?
Harta yang banyak dari jenis emas, perak. Emas dan perak. Hmm. Dari dulu emas menjadi simbol, maka ada merkantologi, artinya orang itu mengukur kekayaan negara aja dengan cadangan emas. Emas, ya. Dan lihat Nisa, Anang, kalau ada orang pakai emas, pasti ngomongnya gayanya beda. Wow. Wah, gimana kabarnya? Wah, luar biasa ini. Ini jam berapa ya? Itu jam berapa? Padahal Begitu pas gini ternyata cincinnya itu longgar. Ini berapa? Wah, Kemana-mana. Iya, tanya harga salak aja Bu, salaknya sekilo berapa? Aduh. Kilo berapa? Tapi kalau tetangganya Anang nggak mau kalah. Oh, Mohon kenapa? maaf. Gimana tuh? Giginya pakai emas. Oh, Nah, iya. jadi sekilo Bu, 10.000. Ya, Ya. diteruskan. Kuda pilihan. Kuda pilihan kendaraan. Sampai hari ini mohon maaf, ada orang mobilnya orang aja untuk selfie loh. Ada. Iya. Di aku itu Iya, miliknya dia aku dan untuk status di mana-mana. Ya. Ada mobil sport merah gitu aja. Semua orang foto di situ itu. Ya. itu loh. Padahal mobil merah itu kan aku pinjemin. Pinjemin apa? itu Bang? punya Pakai Mas Anang? Ustadz, dipakai Ustadz. Ya. Artinya apa? Kalau ada orang yang senang kepada semuanya itu tidak salah. Sebetulnya tidak salah. Tapi diselesaikan dulu. Ya, setelah kuda pilihan binatang-binatang ternak Binatang dan sawah ternak, ladang. binatang ternak nggak usah lihat Anang. Maksud binatang ternak lihatnya Anang. Enggak, kan saya kan peternak juga. Oh, gitu maksudnya. Ternak maksudnya ternak teri kalau dulu istilahnya. Antar anak, antar istri, aku setia. Oh, Iya, Masya Allah, iya. luar Bisa, biasa. bisa. Itu bagus lah ya, ternak teri ya. Jadi Ternak Ternak teri. teri. nganter anak, Anak ngantar istri. istri. Istrinya sendiri atau istri orang? Istrinya ya nggak sendiri lah wong diantar, berarti Oh, gitu berdua. ya. Berdua sama siapa? Oh, jadi panjang. Oh iya. Karena ngantar istri itu kalau Pak, mohon maaf, itu kalau ojek itu kadang-kadang kan ada kebiasaan. Kalau udah habis sampai di tujuan pasti nyium tangannya suami kan. Jadi kebiasaan. Kebiasaan. Pakai ojek online tetap saling. Iya, Iya. iya. Sama, saya ngantar istri juga gitu, sesuai aplikasi. Jadi sisi ini semua orang cinta kepada harta, tahta, wanita, ada pada itu semuanya. Ya. Maka karena ada kelanjutannya, semua orang senang kepada kendaraan, senang kepada terus kan Dek? Binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Sawah ladang artinya tempat kerjaan. Tempat Makanya kerja. orang kalau mau di PHK bisa demo habis-habisan. Karena ingin mempertahankan bagaimana kerja dia. Ada Artinya kebanggaan juga Ada kali ya. kebanggaan. Saya punya kerjaan. Kalau nganggur, Iya. gimana? Semua orang cari kartu untuk prakerja. Kenapa? Karena memang pekerjaan itu bagian dari kebanggaan. Karena juga tidak diterbitkan kartu pasca kerja. Pasca kerja ada ada dong. kartu pensiunan itu. Ya. Pensiunan dong. Terus ya, Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik yaitu ini surga. kata kuncinya. Jadi kesenangan di dunia itu harus membawa ke surga. Jangan ditutup dulu karena pengen satu ayat lagi. Oh, iya. Nah, artinya boleh itu dimiliki. Tapi kunci di dalam Islam adalah jangan lupa ayat berikutnya, yaitu bagaimana itu bisa mengantarkan ke surga. Punya mobil boleh, tapi mobil yang memberi manfaat dia Ya. kepada dunia dan akhirat. Yang fungsional. Yang ya. fungsional. Jadi jangan sampai kaya di dunia nanti akhiratnya nggak dapat kayak korun. Ya. Korun itu luar biasa, maka sampai hari ini nggak ada orang bangga dengan korun. Ada yang nama anaknya korun? Nggak ada. Kayak Fir'aun, kurang apa Fir'aun? Fir'aun itu raja di raja, tapi nggak mungkin kan Nisa punya anak, siapa namamu Siti Fir'aun Namati, kan nggak mungkin. Nah, gitu. Maka kuncinya di ayat berikutnya. Boleh Anda punya apapun di dunia, ayat berikutnya dibaca. Ya. Katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari Yang lebih baik dari itu semuanya ada, tidak hanya beli mobil besar-besaran. Terus ada yang lebih baik, terus Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai mereka kekal di dalamnya. ya. Kuncinya adalah pastikan apa yang kita miliki di dunia. Boleh beli mobil, boleh beli apapun, tapi yang bisa kita ngantarkan kita ke surga. Makanya boleh pakai mobil, tapi mobil dipakai untuk masjid saja. Jangan hanya untuk piknik saja. Ya. Ya, apapun yang kita miliki, pastikan itu sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Punya harta banyak, jangan lupa zakat, infak, sedekah. Ya. Ya. Oh begitu, ya. Nanti sepertinya ini lebih seru lagi nanti kita bahas ya Betul. Mas ya. Ini mengenai harta, tahta, gaya. Jangan kemana-mana, tetap di Cus. Curhat Ustadz bersama Ustadz Wijayanto. Kita kembali lagi dalam acara
Curhat Ustadz bersama Ustadz Wijayanto. Nah, itu dia. Ya kita lagi curhat kan ya, Iya. perkara harta, tahta dan juga gaya. Karena memang nggak usah jauh-jauh yang di Tuban, di sekitar kita tuh udah banyak sekali. Yang penting curhat itu nanti ada alamatnya. Satu, nggak boleh curhat itu di medsos. Oh. Di dalam agama dilarang karena itu gitu, menyebarkan aib orang, menyebarkan itu. Dan risikonya malah besar juga ya. Iya, Pak, ya? karena tidak dapat solusi tetapi menyebarkan aib. Itu nggak boleh. Yang kedua, Medsosku cuman untuk Berdua satu, toh. iya berdua Ya toh. ngapain sosmed kalau kayak gitu. itu karena nggak ada ini alas nggak ada kuota kan. Yang kedua, tidak boleh kepada orang yang tidak paham agama. Nah, itu tidak boleh curhat. Yang ketiga, tidak boleh ada curhat kepada orang yang sedang punya masalah. Misalnya orang habis kehilangan keluarga atau habis orang kaya bangkrut segala macam, karena itu nanti tidak satu memberatkan, kedua bisa tidak objektif. Nah, tapi by the way, harta saya kembalikan ya, ini jadi belum jawab. Nggak, karena berarti benar curhatnya sama Ustaz. Iya, nah, kan sesuai Dan yang tahu bareng-bareng. agama. Tapi ya makanya ini ada ini pertanyaan Tat. Oh, iya. Curhat entah tanya, pokoknya ada di sosial media kita. Ini kan sesuai karena sudah ada yang di bidangnya. Nah. Ada yang nanya ini Tat, yang berkaitan dengan harta tahta gitu. Tat, bagaimana sih caranya mempersiapkan diri kita, mental kita, psikologis kita untuk bagaimana ketika kita tiba-tiba mendapatkan harta, apalagi tahta, seperti apa caranya? Oh, biar nggak overacting. Iya, biar nggak kelihatan overacting, gaya ya. biar ya semut Ya, merah. bahasa ulama itu sederhana. Pertama harus mengerti agama. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang itu kalau mau jadi orang baik, dia harus paham agama. Jadi orang, mohon maaf, mau sepaham apapun agama, harta dia miliki apapun, kalau dia tidak paham agama, maka dia bukan orang baik. Maka orang baik adalah orang yang paham agama. Untuk itu, satu, kita harus menuntut ilmu agama kalau itu bagaimana menghadapi harta, menghadapi tahta. Kalau kita ngerti agama, maka harta yang kita miliki itu bukan mencelakakan kita, tapi bisa meningkatkan derajat di surga kita. Karena nanti kalau punya harta banyak, tapi sedekahnya juga banyak, dunianya dapat, akhirnya dapat. Maka konsep harta nggak dibawa mati itu keliru. Harta itu dibawa mati. Melalui zakat, infak, sedekah, peduli, maksudnya inamatun. harta bukan fisik, Bukan hartanya yang masuk ke dibawa Iya, ya Tat, ya. tapi kan harta itulah yang membuat dia menemani di akhirat. Iya, karena dia Sampai bisa apa namanya, zakat, jadi bisa amal tadi. bersedekah, Iya, beramal. artinya justru karena senangnya pada harta, jadikan harta itu dibawa mati. Itu logikanya gitu. Ini konsep yang baru yang maksudnya karena biasanya udahlah orang rezeki nggak dibawa, materi nggak dibawa mati juga. Iya. Nah, akhirnya kita jadi males udahlah apa segala Itu macam. kan kalau uang dolarnya itu karena dibawa mati pasti akan dibongkar kuburanmu. Tapi kan dalam pengertian jadikan harta itu dibawa mati dengan cara jadikan dia jadi amal. Maka Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat besar dulu, Imam Ahmad bin Hambal, dia kaya raya, tetapi dibawa mati. Kenapa? Karena hotel-hotel di Madinah itu wakafnya dari sahabat Utsman bin Affan. Ada sumur di Madinah sampai hari ini dimanfaatkan banyak orang dari air itu, maka dia dibawa mati. Dan itu termasuk amal jariah juga Ya, amal Ustaz? jariah. Makanya bolehlah misalnya punya mobil tadi, tapi jangan hanya untuk foya-foya. Mobil untuk jemput ustadz, untuk mengangkut anak miskin, untuk orang-orang yatim segala macam. Itu membawa harta ke akhirat. Jadi sekali lagi itu perlu mengerti agama. Yang kedua, memang harus berkumpul dengan orang-orang soleh. Ya, Makanya tadi kan saya nggak jemput Ustadz, Ya, itu salah berarti Tat. salah. Tadi kan katanya mobil harus untuk jemput Jemput Ustadz. Ustadz. Ustadz udah punya mobil lebih bagus. Ya, bukan Tat, apa-apa. tapi gini Tat, ada yang Ya. tanya lagi nih. Kalau Ya. tadi kan sudah hafal. Nah, supaya hartanya itu bisa mendatangkan, kan tadi kaitannya dengan surga. Supaya punya harta bisa mendatangkan pahala itu yang seperti Bagaimana apa? gitu Iya, ya? Bagaimana? Jadi agama itu kan memberikan solusi, sekali lagi bukan anti harta, bukan anti kedudukan ya. Sebelum harta saja, dia jadi pemimpin. Pemimpin kalau itu adil, maka nanti surganya bersama Nabi, artinya paling tinggi. Tapi sebaliknya kalau pemimpin dolim juga nanti, jangankan baunya surga aja nggak kelihatan. Jangankan masuk, baunya aja 500 tahun perjalanan. Nah, demikian juga harta. Harta ini, mohon maaf, harta ini bisa kita buat sebagai di jalan Allah, yaitu satu,
Kalau ada harta, jangan lupa zakat, infak, sedekah. Zakat, Kenapa? infak, sedekah. Karena 2,5% harta kita itu miliknya orang miskin. Oh, ya, Kalau ya, kita ya. nggak ngambil, nggak kita keluarkan, berarti dia ngambil miliknya orang miskin. Kurang ajar kan? Sangat. Hangat. Iya, orang miskin kok dicuri. Padahal ibaratnya kan cuma 2,5% dari 2,5%. harta Iya, kita. Iya, itu. Nah, artinya apa? Karena orang makan tuh harus mengeluarkan. Coba sekarang anak makan terus nggak pernah mengeluarkan, Sakit, sakit. sakit. Nah, dapat rezeki juga gitu. Terlalu Dapat ganti untung yang begitu rupa. terus lupa gitu ya. Tat, ya. Lupa, bisa-bisa nanti tidak hanya di akhirat, di dunia pun dapat peringatan. Aduh, jangan sampai ya Kalau Ustadz ya. kamu setuju nggak kalau misalnya harta kita ya sudahlah kita ambil yang 2,5% aja, yang 97,5 kita sumbangin. Emang gitu boleh Ustadz? Enggak gitu juga. Oh, enggak gitu juga ya? juga dong, Karena mana juga kan kita nggak juga boleh- perlu mengamankan posisi kita Betul. juga Ya, ya aku Ustadz. pengen Artinya- kamu cepet-cepet masuk surga. Kamu bisa masuk Kan surga kamu kok cepet-cepet doain. gimana sih? Oh gitu ternyata. Jadi Iya. memang akhirnya segala Pertama macam biar harta bersih. biar Dulu. bersih. Ya, ya, ya. Punya harta itu 2,5% supaya bersih, tutohirukum supaya harta itu bersih. Jangan-jangan anak sulit dinasihati, istrinya mentel, bawel, cerewet, trikis, makannya banyak, tidurnya betong, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan, bagaimana. Jangan-jangan karena Tahu ya. dikasih Enggak, nafkahnya. Ustadz itu kayak gini-gini perbendaharaan katanya banyak banget. Bukan apa-apa, jangan-jangan istri kok energinya negatif di rumah. Jangan-jangan belum dizakati. Ya harta yang dimakan, yang Betul. Termasuk itu juga ternyata Ustadz ya. itu. Nah, Iya juga, ya. ini luar biasa ya, dari obrolan curhatan tadi kita bisa tahu bahwa yang namanya harta tuh ternyata nggak cuman buat kita aja. Iya, itu memang punya orang lain. Nah, Tapi kalau gitu. kalau tadi kan baru dibahas segitu ya, harusnya kan banyak tapi Waktu makanya. Tapi coba aku mau tanya Mas Ana, tadi gimana setelah mendengar dari Ustadz? wah rasanya tercerahkan, aku seperti pakai whitening, jadi putih. enggak dong. Enggak hatinya maksudnya. Oh, iya. Jadi kayak ya akhirnya mendapatkan oh ini. Padahal Ustadz ini dulu teman saya, sahabat saya. Baru sekarang tercerahkan Sekarang hatinya. akhirnya beliau yang mengajarkan saya, mengajarkan kita semua Nah. untuk bahwa ini loh yang baik. Akhirnya apa ya? Dadanya jadi lebar. Tuh, hatinya jadi luas. Lebih luas dari dadanya, jadi hatinya keluar-keluar. Oh jangan dong, tapi akhirnya kita tercerahkan ya. Tercerahkan, luar Terima biasa. kasih ya Ustadz Wijayanto, Sama-sama. luar biasa. Tapi yang pasti tadi kita jadi tahu bahwa yang namanya harta itu kita tidak apa-apa cinta terhadap harta, tapi kecintaan itu harus kita arahkan untuk ada di jalan agama, Betul. untuk jalan Allah. Begitu ya Ustadz Ya, ya. Segala yang Baiklah. ada di dunia ini hanya titipan yang semuanya harus kita kembalikan kepada Yang Allah Maha Subhanahu wa Kuasa. Taala. Wah, baiklah kalau gitu. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Besok-besok kita curhat-curhatan Sama-sama. lagi Insyaallah. ya. Dan yang pastinya kita akan bertemu kembali di episode mendatang yang pasti dalam program Cus. Curhat Ustadz bersama Ustadz Wijayanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.